Gelap mulai merayapi kesadaranku, meski jam di dinding baru menunjukkan pukul 3 sore. Kepalaku terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas, dan selimut tebal yang membebat tubuhku gagal menghalau rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Keringat dingin membasahi dahi dan tengkukku. Aku, Anissa, sedang hamil 7 bulan, dan aku sakit. Bukan sekadar sakit biasa, tapi demam tinggi yang membuat duniaku berputar. Di tengah kabut rasa sakit itu, pintu kamarku berderit pelan. Sosok Revan, suamiku, muncul di ambang pintu. Wajahnya yang tampan, wajah yang dulu membuatku luluh, kini dihiasi topeng kekhawatiran yang terlihat begitu sempurna. Sayang, kamu sudah bangun, suaranya lembut, seperti beludru. Ibu bawakan bubur hangat untukmu. Di belakangnya, Risma, ibu mertuaku, tersenyum. Senyumnya sama palsunya dengan kekhawatiran putranya. Ia membawa nampan berisi semangkuk bubur dan segelas air. Dimakan, ya, nak, biar cepat sembuh. Kasihan cucu ibu di dalam perutmu, katanya, nadanya begitu keibuan. Aku berusaha tersenyum, meski rasanya bibirku kaku. Terima kasih, Bu, Mas. Inilah fasad yang mereka tampilkan setiap hari. Keluarga sempurna. Suami yang penuh kasih, mertua yang perhatian. Mereka adalah alasan mengapa aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia saat Revan melamarku setahun yang lalu. Dia adalah paket lengkap, tampan, santun, dan berasal dari keluarga baik-baik. Aku, yang mewarisi seluruh kekayaan orang tuaku setelah mereka meninggal dalam kecelakaan tragis, merasa telah menemukan pelabuhan terakhirku. Aku dibutakan oleh cinta. Aku tidak melihat tatapan mata mereka yang terlalu sering tertuju pada brankas di ruang kerjaku. Aku tidak mendengar nada bicara mereka yang berubah antusias setiap kali aku menandatangani cek untuk investasi baru Revan. Semua terasa janggal beberapa bulan terakhir, terutama setelah dokter memastikan kehamilanku. Awalnya, mereka tampak gembira, tapi kegembiraan itu terasa dingin. Terlalu dibuat-buat. Puncaknya adalah minggu lalu. Malam itu, aku terbangun karena haus. Dengan langkah pelan, aku menuruni tangga menuju dapur. Lampu mati, tapi aku mendengar suara bisikan dari arah ruang makan. Itu suara Revan dan ibunya. Bagaimana ini, Bu? Dia malah hamil. Suara Revan terdengar frustrasi, jauh dari citra lembutnya yang biasa. Sabar, Van. Justru ini mempermudah, balas Risma, suaranya dingin dan tajam. Setelah anak itu lahir, kita bisa lebih mudah mengendalikan Anissa. Atau, kita bisa buat seolah-olah dia depresi pasca melahirkan. Kecelakaan kecil bisa terjadi kapan saja. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tapi rencana kita melenyapkannya setelah semua aset berpindah tangan, Bu. Anak ini mengacaukan segalanya. Tidak ada yang kacau, Revan. Kita hanya perlu mempercepat prosesnya. Harta warisan orang tuanya terlalu besar untuk kita lewatkan. Dan ingat Sandra, dia sudah menunggu. Sandra. Nama itu menusuk telingaku. Sandra, mantan asisten pribadiku. Gadis yang kupecat 3 bulan lalu karena kinerjanya yang buruk dan sikapnya yang terlalu akrab dengan Revan. Duniaku runtuh saat itu juga. Suami yang kucintai, yang tidur di sampingku setiap malam, ternyata berencana membunuhku untuk menguasai hartaku. Dan dia melakukannya bersama ibunya sendiri, sambil berselingkuh dengan mantan karyawanku. Sejak malam itu, aku hidup dalam 2 dunia. Di dunia luar, aku adalah Anissa, istri hamil yang bahagia. Di dunia dalam, aku adalah seorang tahanan yang menghitung hari, berpura-pura tidak tahu apa-apa sambil menyusun rencana. Langkah pertamaku adalah menghubungi Dimas. Dimas adalah kepala tim keamanan di perusahaan peninggalan ayahku. Dia adalah orang yang paling setia pada almarhum ayah. Aku memanggilnya ke rumah dengan alasan ada masalah pada sistem keamanan properti. Ada apa, Bu Anissa? Ibu terlihat pucat, tanya Dimas, matanya memancarkan kekhawatiran tulus. Aku tidak bisa menahannya. Aku menceritakan semuanya. Bisikan di tengah malam, rencana pembunuhan, nama Sandra. Wajah Dimas mengeras. Saya tahu Revan tidak beres sejak awal, Bu. Tapi saya tidak punya bukti, katanya geram. Apa rencana Ibu?
Saya butuh bukti, Dimas. Saya ingin mereka membusuk di penjara, desisku. Pasang CCTV di seluruh rumah ini. Di setiap sudut. Ruang kerja, ruang makan, kamar mereka, bahkan gudang di belakang. Pasang yang paling kecil, yang tidak akan pernah mereka temukan. Dan hubungkan langsung ke ponselmu. Aku mau kamu memantau mereka 24 jam. Gudang? Tanya Dimas heran. Ya. Mereka sering bicara di sana jika mengira aku tidur. Mereka pikir tempat itu kedap suara. Dimas bekerja cepat. Dalam 2 hari, rumahku sudah dipersenjatai. Aku punya mata dan telinga di mana-mana. Aku bahkan punya satu aplikasi di ponsel rahasiaku, ponsel kecil yang selalu kusembunyikan di balik bantal, yang terhubung ke rekaman itu. Dan kecurigaanku terbukti. Melalui CCTV, aku melihat semuanya. Aku melihat Revan mentransfer uangku dalam jumlah besar ke rekening pribadi ibunya. Aku melihat mereka tertawa di dapur, merayakan kebodohanku. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat Revan membawa Sandra ke rumah ini saat aku sedang pemeriksaan kandungan. Mereka bermesraan di sofa ruang tamuku. Minggu lalu, aku bahkan membuntuti mereka. Dengan menyamar, aku melihat Revan, Risma, dan Sandra di sebuah toko perhiasan mewah. Mereka tertawa bahagia. Revan membelikan Sandra kalung berlian yang sangat mahal dengan kartu kreditku sebagai hadiah ulang tahun. Mereka kemudian pergi ke sebuah pesta meriah. Pesta ulang tahun Sandra. Di sana, di depan teman-temannya, Revan memperlakukan Sandra seperti seorang ratu, sementara ibu mertuaku tersenyum bangga di sampingnya. Sejak saat itu, aku tahu aku harus segera bertindak. Tapi, aku salah perhitungan. Aku jatuh sakit. Dan kini, aku terbaring lemah. Demam ini bukan demam biasa. Bubur yang dibawa Risma tadi, aku hanya menyentuhnya sedikit. Rasanya aneh, pahit. Dan setelah memakannya, kepalaku semakin pusing. Kantuk menyerangku dengan hebat. Mas, kepalaku pusing sekali, lirihku pada Revan, sebelum kegelapan benar-benar menelanku. Hal terakhir yang kurasakan adalah tangan Revan dan Risma yang mengangkat tubuhku. Bukan ke arah kamar mandi, tapi keluar kamar. Bawa dia ke gudang, Van. Cepat, kudengar suara Risma seperti dari kejauhan. Sakitnya akan mempermudah segalanya. Kita kunci dia di sana. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa obat. Dengan demam setinggi itu, dia dan bayinya tidak akan bertahan lama. Ponselnya, Bu. Sudah ibu ambil dari meja riasnya. Dia tidak akan bisa minta tolong pada siapapun. Aku ingin berteriak. Aku ingin melawan. Tapi tubuhku lumpuh. Obat tidur dalam bubur itu bekerja sempurna. Mereka membawaku menuruni tangga, menuju pintu belakang. Udara dingin malam menusuk kulitku saat mereka membuka pintu gudang yang pengap dan gelap. Brak! Tubuhku dilempar begitu saja ke lantai semen yang dingin dan kotor. Klik! Srek! Pintu ditutup dan dikunci dari luar. Aku sendirian. Terkunci. Dalam kegelapan total, dengan demam yang membakar tubuhku dan janin yang bergerak lemah di dalam rahimku. Mereka salah. Mereka mengambil ponsel utamaku. Tapi mereka tidak tahu, di balik bantalku di kamar, ponsel rahasiaku masih tersembunyi. Dan mereka tidak tahu, tepat di sudut atas gudang ini, sebuah titik merah kecil dari kamera CCTV yang dipasang Dimas, sedang merekam segalanya. Di sebuah ruangan kecil di seberang kota, puluhan layar monitor menyala, menampilkan mosaik kehidupan di rumahku. Di depan monitor itu, Dimas duduk tegang. Secangkir kopi yang sudah dingin terlupakan di sampingnya. Sejak panggilanku yang panik beberapa minggu lalu, dia mendedikasikan dirinya untuk menjadi bayanganku, menjadi mata dan telingaku. Malam itu, firasatnya sudah tidak enak. Bu Anissa terlihat sangat tidak sehat, Pak, kata Dimas pada rekannya di sebelahnya, yang sengaja ia bawa untuk menjadi saksi. Matanya terpaku pada monitor 4, kamar tidur utamaku. Dia melihat Revan dan Risma masuk membawa bubur. Firasat buruk itu semakin kuat. Dia memperbesar volume. Dimakan, ya, Nak. Biar cepat sembuh. Suara Risma terdengar manis, tapi bagi Dimas, itu seperti desisan ular. Dia melihatku memakan 1-2 suap, lalu menyandarkan kepalaku dengan lemah.
Dia melihatku mengucapkan sesuatu pada Revan sebelum mataku terpejam. Itu bukan tidur alami. Dimas tahu itu. Mereka meracuninya, desis Dimas. Tangannya terkepal. Dan kemudian, horor itu dimulai. Dia melihat Revan dan Risma, bukan memanggil dokter, malah saling pandang dengan senyum penuh kemenangan. Bawa dia ke gudang, Van. Cepat. Jantung Dimas serasa diremas. Dia dengan panik berpindah dari satu kamera ke kamera lain. Monitor 4, kamar tidur. Monitor 7, koridor atas. Monitor 11, tangga utama. Dia melihat Revan membopong tubuhku yang lunglai, sementara Risma mengikuti di belakang, memastikan tidak ada yang melihat. Ponselnya, Bu. Sudah Ibu ambil? Bajingan, teriak Dimas, menggebrak meja. Dia mengikuti mereka ke monitor 14, dapur. Monitor 16, pintu belakang. Dan akhirnya, monitor 18. Kamera yang dia pasang di sudut paling gelap di gudang belakang. Layar itu, yang biasanya hitam pekat, kini menyala karena pintu gudang terbuka. Cahaya dari pintu belakang menyorot ke dalam, menunjukkan debu dan sarang laba-laba. Dia melihat Revan melemparku ke lantai semen tanpa perasaan. Berat, tubuhku teronggok seperti karung beras. Klik, srek, pintu ditutup. Layar kembali gelap, kecuali satu hal. Di sudut kanan atas layar, sebuah titik merah kecil dari mode malam inframerah kamera menyala. Dan di bawahnya, terdeteksi sosokku yang meringkuk di lantai. Mereka menguncinya. Mereka sengaja menguncinya di sana agar mati. Rekan Dimas pucat pasi. Dimas tidak menunggu sedetik pun. Tangannya gemetar karena marah, tapi otaknya bekerja cepat. Dia menekan tombol, rekam, di semua saluran, mengamankan file-file dari 15 menit terakhir ke server terenkripsi. Hubungi Pak Hardy, perintah Dimas pada rekannya, menyebut nama seorang perwira tinggi di kepolisian yang merupakan sahabat lama almarhum ayahku. Katakan ini situasi darurat. Kode merah. Saya akan kirimkan rekamannya sekarang. Saya akan ke sana. Saya harus mengeluarkannya. Dimas, jangan gegabah. Mereka bisa membunuhmu. Kalau saya tidak ke sana, Bu Anissa dan bayinya pasti mati. Kirim rekamannya ke polisi. Sekarang, tanpa membuang waktu, Dimas menyambar jaket dan kunci mobilnya, melesat ke dalam malam. Sementara itu, aku terbangun dalam mimpi buruk. Bau apak dan debu menusuk hidungku. Dingin. Bukan dingin AC, tapi dingin lantai semen yang merambati punggungku, menembus daster tipis yang kukenakan. Di mana aku? Kesadaranku kembali dalam 3 gelombang menyakitkan. Pertama, demam. Tubuhku menggigil hebat tapi kulitku serasa terbakar. Kedua, kegelapan. Gelap yang begitu pekat sampai aku tidak bisa melihat tanganku sendiri. Ketiga, ingatan. Gudang. Terkunci. Ponsel. Aku meraba-raba tubuhku. Tidak ada. Mereka mengambilnya. Esma? Mas Revan? Bu? Tolong. Aku berteriak, tapi suaraku hanya parau dan lemah. Sia-sia. Gudang ini dibangun terpisah dari rumah utama, dindingnya tebal. Air mataku mulai mengalir, bercampur dengan keringat dingin. Rasa panik yang menyesakkan dada mencengkeramku. Anakku? Aku memeluk perutku yang besar. Bayiku bergerak lemah. Dia juga merasakannya. Dia ketakutan. Dia kedinginan. Tidak. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku harus bertahan. Aku harus berjuang. Aku memicingkan mata, berusaha menembus kegelapan. Aku ingat denah rumah ini. Aku ingat di mana Dimas meletakkan kamera itu. Di sudut, dekat langit-langit, menghadap ke pintu. Aku tidak bisa melihatnya. Tentu saja. Itu kamera tersembunyi. Tapi aku tahu itu ada. Dimas? Aku berbisik ke udara yang pengap. Aku mohon, lihat aku, Dimas. Aku di sini. Selamatkan kami. Aku tahu dia sedang menonton. Dia harus. Dia janjiku. Aku harus memberinya tanda. Bahwa aku masih hidup. Bahwa aku melawan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mulai menggeser tubuhku di lantai yang kotor.
Aku tidak tahu sudah berapa lama aku pingsan. 1 jam? 2 jam? Aku harus bergerak. Aku harus tetap hangat. Aku merangkak, tanganku meraba-raba tumpukan barang-barang tua. Kardus lapuk, perabotan rusak. Tanganku menyentuh sesuatu yang lembut dan berdebu. Karung goni tua. Bukan selimut, tapi cukup. Aku menariknya dengan susah payah, membungkus tubuhku sebisanya, memprioritaskan perutku. Bertahan, sayang. Bisikku pada bayiku. Ayahmu bajingan, tapi banyak orang baik di luar sana. Paman Dimas akan datang. Kita harus kuat. Di luar, aku bisa mendengar suara tawa. Itu suara mereka. Revan dan Risma. Mereka kembali ke rumah utama. Melalui monitor 12 di ruang keluarga, Dimas, yang sedang memacu mobilnya menembus jalanan, melihat pemandangan yang membuatnya muak. Ponselnya, yang terhubung ke sistem, menyiarkan semuanya. Revan dan Risma sedang duduk di sofa muahku. Risma menuangkan anggur mahal, anggur dari koleksi ayahku, ke 2 gelas kristal. Bersulang, Bu, kata Revan. Gelas mereka berdenting. Untuk akhir dari parasit itu. Jangan senang dulu, Van, kata Risma. Kita harus menunggu setidaknya 2 hari. Biarkan demam dan dehidrasi bekerja. Besok pagi, kita mulai sibuk mempersiapkan lamaranmu dengan Sandra. Kita akan buat seolah-olah Anissa sedang istirahat total di kamar dan tidak ingin diganggu. Bagaimana jika ada yang mencarinya? Siapa? Orang tuanya sudah mati. Teman-temannya? Kita bilang saja dia sedang bed rest total atas perintah dokter. Sempurna. Wajah Revan berseri-seri. Lamaran itu akan mewah. Aku akan gunakan uangnya untuk membelikan Sandra semua yang dia inginkan. Pesta itu akan jadi pembicaraan semua orang. Tentu saja, Risma tersenyum licik. Dan setelah kita menemukan jasad Anissa, semua hartanya, termasuk anak sialan itu jika dia selamat tapi sepertinya tidak akan, semua akan jadi milikmu. Milik kita. Dimas mematikan audio. Dia tidak sanggup mendengarnya lagi. Jaraknya tinggal 5 menit dari rumah. Di belakangnya, sirene polisi mulai terdengar sayup-sayup, semakin mendekat. Pak Hardi bergerak cepat. Aku di dalam gudang, mulai kehilangan kesadaran. Dinginnya sudah membuatku mati rasa. Dimas cepat. Tepat saat mataku hendak terpejam, aku mendengar suara. Bukan di luar gudang, tapi sangat dekat. Srek. Klik. Itu suara kunci yang dimasukkan ke lubang kunci. Pintu berderit terbuka. Sosok tinggi besar berdiri di ambang pintu, cahaya dari rumah utama menyiluetkan tubuhnya. Jantungku mencelos. Revan? Dia kembali untuk menghabisiku? Bu Anissa? Itu suara Dimas. Dia tidak sendiri. Di belakangnya, beberapa pria berseragam polisi, lengkap dengan senjata, bergerak cepat dan senyap. Saya di sini, Bu. Anda aman sekarang, kata Dimas, bergegas masuk dan menyampirkan jaketnya ke tubuhku yang menggigil. Air mata kelegaan membanjiriku. Dia masih hidup, kata seorang petugas medis yang ikut bersama mereka. Di rumah utama, Revan dan Risma masih bersulang, tidak menyadari bahwa di ruang keluarga mereka, tepat di atas perapian, mata kamera CCTV yang lain sedang merekam perayaan jahat mereka. Amankan mereka, kata Pak Hardi, memimpin timnya masuk melalui pintu depan yang sudah dibuka oleh rekan Dimas. Tangkap mereka atas percobaan pembunuhan. Gelas anggur di tangan Revan bergetar. Risma membeku, senyum kemenangannya luntur seperti riasan murah yang terkena air. Mereka menatap horor ke arah pintu ruang keluarga. Di sana, disangga oleh Dimas dan seorang petugas medis, aku berdiri. Tubuhku dibalut jaket tebal Dimas, menggigil hebat, wajahku pucat pasi, tapi mataku menatap lurus ke arah mereka. Nyala api di mataku lebih panas dari demam yang membakar tubuhku. Amankan mereka, perintah Pak Hardi sekali lagi. Para petugas bergerak maju, borgol teracung. Revan dan Risma tersentak mundur. Tunggu. Suaraku parau, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk menghentikan seluruh gerakan di ruangan itu. Semua mata tertuju padaku. Pak Hardi menatapku dengan cemas bercampur bingung. Bu Anissa, Anda harus segera dibawa.
Mereka baru saja mencoba membunuh Anda. Saya tahu, desisku. Aku tidak melepaskan pandanganku dari Revan. Saya dengar semuanya dari gudang. Saya tahu apa yang saya makan. Aku melangkah tertatih, Dimas memegangku erat. Saya juga mendengar rencana mereka yang lain. Revan menelan ludah. Pesta lamaran, kataku terputus-putus. Besok, untuk Pak Hardy seketika mengerti. Seorang polisi senior sepertinya tahu arti dari sebuah penangkapan yang strategis. Senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Jangan tangkap mereka, kataku. Belum. Risma, yang tadinya ketakutan, kini menatapku seolah aku sudah gila. Apa maksudmu? Kalian akan melanjutkan pesta itu, ujarku. Kalian akan merayakannya. Kalian akan menggunakan uangku untuk membeli hadiah mewah. Kalian akan mengundang semua teman-teman kalian. Kalian akan memberikan Sandra lamaran paling mewah yang pernah dia impikan. Revan dan Risma saling pandang, bingung dan panik. Ini jebakan. Ini pasti jebakan. Bu Anissa, ini terlalu berisiko, bantah Pak Hardy pelan. Lebih berisiko membiarkan mereka menyangkal semuanya di pengadilan. Pak, aku membalas. Nafasku terengah. Saya tidak mau mereka ditangkap diam-diam di rumah. Saya mau dunia melihat siapa mereka. Saya mau mereka dipermalukan di depan wanita jalang itu, di depan keluarga besarnya, di depan semua orang yang mereka tipu. Rasa sakit dan dingin mulai merayapiku lagi. Aku hampir ambruk. Petugas medis segera menopangku. Kita harus membawanya sekarang, Pak. Bawa saya ke rumah sakit, perintahku. Selamatkan anak saya. Tapi besok saya akan ada di pesta itu. Pak Hardy mengangguk tegas. Rencana sudah ditetapkan. Tim, mundur, perintahnya. Para petugas menurunkan borgol mereka. Dengar kalian berdua, kata Pak Hardy pada Revan dan Risma, suaranya mengancam. Anggap kami tidak pernah ke sini. Lanjutkan rencana kalian. Buat pesta itu semeriah mungkin. Semakin meriah, semakin baik. Tapi bagaimana kami tahu? Revan tergagap. Oh, kami akan mengawasi, kata Pak Hardy. Rumah ini sudah kami sadap sepenuhnya. Dia tidak perlu tahu bahwa Dimas sudah melakukannya. Kami akan memasang pelacak di pergelangan kaki kalian. Kalian tidak akan bisa lari. Satu langkah keluar dari rencana, kalian langsung kami jemput. Paham? Revan dan Risma hanya bisa mengangguk kaku, wajah mereka pucat seperti mayat. Dan kau, Pak Hardy menunjuk Revan. Pastikan kau mentransfer lebih banyak uang dari rekening istrimu. Beli hadiah yang lebih besar. Kita perlu bukti kuat atas penggelapan uang itu. Ini brilian. Pak Hardy tidak hanya menjebak mereka, tapi juga membuat mereka mengumpulkan lebih banyak bukti untuk kejahatan mereka sendiri. Petugas medis segera mengangkatku ke atas tandu. Saat mereka membawaku keluar dari pintu depan, aku menatap Revan untuk terakhir kalinya. Sampai jumpa di pestamu, Mas, bisikku. Pintu ambulans ditutup. Revan dan Risma ditinggalkan sendirian di ruang keluarga mereka yang mewah, dikelilingi oleh sisa-sisa perayaan mereka yang kini terasa seperti racun. Mereka kini adalah aktor dalam pertunjukan besar pembalasanku, dan mereka tidak punya pilihan selain memainkan peran mereka sampai akhir. Di rumah sakit, semuanya berlangsung cepat. Lampu-lampu UGD menyilaukan. Pasien hamil 7 bulan, keracunan obat penenang, hipotermia berat, demam 40 derajat. Prioritas utama, stabilkan ibu dan janin. Detak jantung janin lemah. Siapkan itu. Aku tenggelam dalam kabut rasa sakit dan obat-obatan. Di sisiku, Dimas tidak beranjak seinci pun. Di luar kamarku, 2 polisi berpakaian preman berjaga. Aku adalah saksi kunci sekaligus target utama. Aku terbangun entah berapa jam kemudian. Ruangan itu sunyi, bau disinfektan menusuk hidung. Infus menancap di lenganku. Demamku sudah sedikit turun. Dimas tertidur di kursi, tapi langsung terbangun saat aku bergerak. Bu, Anda sudah sadar? Anakku? Itulah kata pertamaku. Dimas tersenyum lega. Saya baru bicara dengan dokter. Dia pejuang, Bu. Sama seperti ibunya.
Mereka berhasil menstabilkan detak jantungnya. Kalian berdua akan baik-baik saja. Air mata lega mengalir di pipiku. Sekarang, soal rencana itu, Bu. Dimas memulai. Dokter bilang ibu harus istirahat total setidaknya seminggu. Keluar dari rumah sakit besok adalah hal yang mustahil. Aku menatapnya. Tatapan yang sama seperti saat aku memintanya memasang CCTV. Mustahil adalah kata yang membuat mereka berani mengunciku di gudang, Dimas. Tapi kesehatan ibu. Kesehatan mentalku lebih penting, potongku. Jika aku membiarkan mereka lolos dengan mudah, aku tidak akan pernah bisa tenang. Aku harus ada di sana. Aku harus melihat wajah Sandra saat kebohongannya terbongkar. Revan dan Risma? Pak Hardi melacak mereka. Mereka tidak tidur semalaman. Kamera kita merekam mereka bolak-balik di ruang keluarga, berdebat, panik. Tapi pagi ini, mereka mulai bergerak. Risma menelepon event organizer. Revan pergi ke bank, mencairkan lebih banyak uangku. Mereka melanjutkan rencananya, persis seperti yang kita mau. Dan Sandra? Dia tidak tahu apa-apa. Dia sedang sibuk di salon dan butik, bersiap untuk malam terbesarnya, kata Dimas dengan nada jijik. Bagus, kataku. Sekarang, bantu aku. Panggil dokter. Aku tidak peduli apa yang harus mereka suntikkan padaku. Aku butuh penguat. Aku butuh bisa berdiri di pesta itu selama 10 menit. Dimas menatapku lama, melihat tekad baja di mataku yang masih sayu. Akhirnya, dia mengangguk. Saya akan siapkan. Saya juga akan membawa tim medis swasta untuk mendampingi kita. Kita akan masuk lewat pintu servis. Dan siapkan gaun untukku, Dimas. Gaun, Bu? Ya. Sesuatu yang pantas untuk seorang istri yang datang ke pesta lamaran suaminya. Di ballroom Hotel Bintang 5, musik klasik mengalun lembut. Para tamu undangan, keluarga besar Sandra, teman-teman sosialita mereka, berbaur sambil menikmati sampanye. Sandra adalah pusat perhatian. Dia mengenakan gaun putih bertabur kristal, tampak seperti seorang putri. Kalung berlian, yang dibeli dengan uangku, melingkar indah di lehernya. Dia tertawa, matanya terus mencari sosok Revan. Revan akhirnya muncul, diapit oleh ibunya, Risma. Keduanya tampak menawan dalam setelan jas dan gaun malam terbaik mereka. Tapi senyum mereka kaku. Mata mereka terus melirik gelisah ke arah pintu masuk, seolah menunggu kedatangan Algojo. Sayang. Sandra berlari kecil dan memeluk Revan. Kamu datang. Aku kira kamu tidak akan. Tentu saja aku datang, Sandra. Ini malam spesialmu, kata Revan, suaranya hampa. Risma memaksakan senyum. Kamu cantik sekali, Nak Sandra. Persis seperti menantu idaman ibu. Acara puncak dimulai. Revan digiring ke atas panggung kecil. Dia memegang kotak beludru berisi cincin. Musik berhenti. Semua mata tertuju padanya. Revan berdeham. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia menatap Sandra. Sandra, mulainya. Kita sudah melalui banyak hal. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Dan malam ini, di depan keluarga dan teman-temanmu. Di pintu masuk utama, Pak Hardi dan timnya yang menyamar memberi isyarat. Di pintu samping, Dimas mendorong kursi rodaku masuk ke dalam ballroom yang temaram. Sebuah van medis siaga di luar. Aku mengenakan gaun beludru merah marun, warnanya kontras dengan kulit pucatku, tapi menunjukkan kekuatan. Perutku yang membuncit terlihat jelas. Revan membuka kotak cincin. Aku ingin bertanya. Sebaiknya jangan, potong sebuah suara. Musik berhenti total. Semua kepala menoleh ke belakang. Aku duduk di kursi roda, Dimas berdiri di belakangku. Perlahan, lampu sorot yang tadinya mengarah ke panggung, kini bergeser dan menyorotku. Wajah Sandra pucat pasi. Anissa? Revan menjatuhkan kotak cincin itu. Risma memegangi dadanya, matanya membelalak ngeri. Pesta yang indah, Mas Revan, kataku, suaraku menggema di keheningan ballroom. Maaf aku terlambat. Agak sulit keluar, terutama kalau kau dikunci di dalam gudang. Keheningan yang pecah di ballroom itu lebih memekakkan telinga daripada musik yang paling keras sekalipun.
100 pasang mata menatapku, lalu beralih ke Revan, lalu kembali padaku. Waktu seolah membeku. Wajah Sandra adalah kanvas horor yang sempurna. Senyum putrinya yang cerah telah lenyap, digantikan oleh topeng kebingungan dan ketakutan. Gaun putihnya yang berkilauan kini tampak konyol, seperti kostum dalam sebuah lelucon yang salah. "Anissa?" bisiknya, nama itu keluar dari bibirnya seperti racun. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya... Seharusnya apa, Sandra? Suaraku, diperkuat oleh mikrofon kecil yang dipasang Dimas di kerah bajuku, dia telah merencanakan segalanya, terdengar jelas di seluruh ruangan. Seharusnya aku mati di gudang itu, kan? Para tamu mulai berbisik. Gudang? Apa katanya? Bukankah itu istrinya Revan? Kenapa dia di kursi roda? Revan membatu. Kotak cincin yang terlepas dari tangannya tergolek di panggung, cincin berlian itu menggelinding dan berhenti di dekat kaki Sandra. Pemandangan yang sangat simbolis. Risma adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Sifat liciknya mengambil alih. Dia melangkah maju, memasang wajah sedih yang dibuat-buat. "Anissa, ya Tuhan, Nak, kamu sakit. Kenapa kamu di sini?" Dia bergegas seolah ingin memelukku. "Berhenti!" teriakku. Suaraku yang tiba-tiba keras membuat Risma membeku. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu," desisku. "Jangan panggil aku, Nak, dengan mulutmu yang penuh kebohongan. Jaga bicaramu, Anissa. Kamu sedang sakit, pikiranmu kacau," seru Risma, mencoba memainkan narasi, istri gila. "Pikiranku kacau?" Aku tertawa, tawa yang kering dan menyakitkan. "Pikiranku tidak pernah sejernih ini, Risma. Aku tahu kalian memasukkan obat tidur ke dalam buburku. Aku tahu kalian menyeretku saat aku pingsan. Aku tahu kalian melempar tubuhku yang sedang hamil tua ini ke lantai gudang yang dingin." Setiap kalimatku adalah tamparan. Para tamu ternganga. Ayah Sandra, seorang pria terpandang, kini menatap Revan dengan pandangan menuntut. "Revan," bentak Sandra, air mata mulai menggenang di matanya. "Apa maksudnya ini? Katakan padaku dia bohong." Revan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, matanya melotot ngeri, terperangkap antara aku, Sandra, dan Pak Hardi yang berdiri di pintu masuk, memberi isyarat agar timnya bersiap. "Dia tidak bisa menjawabmu, Sandra," kataku, "karena dia sibuk. Sibuk merencanakan kematianku agar bisa menikahimu." "Fitnah. Ini semua fitnah." Revan akhirnya menemukan suaranya. Dia menunjuk ke arahku. Dia depresi karena kehamilannya. Dia berhalusinasi. "Petugas, amankan istri saya, dia butuh bantuan." "Bantuan?" kataku. "Ya, aku memang membawa bantuan." Aku menoleh ke Dimas. "Dimas, sekarang." Dimas mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah remote. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan foto-foto romantis Revan dan Sandra, tiba-tiba menyala. Tapi bukan foto yang muncul. Itu adalah rekaman CCTV. Rekaman pertama, ruang makan di rumahku. Suara Revan terdengar jelas, diperkuat oleh sistem suara ballroom. "Bagaimana ini, Bu? Dia malah hamil." Suara Risma, "Sabar, Van. Rencana kita melenyapkannya setelah semua aset berpindah tangan. Dan ingat Sandra, dia sudah menunggu." Ballroom meledak dalam gumaman ngeri. Wajah Sandra berubah dari pucat menjadi hijau. Dia menatap Revan, tak percaya. Rekaman kedua, pintu gudang. Layar menunjukkan Revan, membopong tubuhku yang lunglai, dan Risma yang mengawasi. Mereka melemparku masuk. Suara berat. Saat tubuhku menghantam lantai, diikuti suara klik. Srek! Pintu yang dikunci, menggema di ruangan. Beberapa tamu wanita menjerit. Ibu Sandra pingsan di kursinya. Rekaman ketiga, ruang keluarga. Revan dan Risma menuang anggur. "Bersulang, Bu, untuk akhir dari parasit itu." "Matikan!" teriak Revan, panik. Dia berlari ke arah Dimas, mencoba merebut remote itu. Tapi dia tidak pernah sampai. Dua petugas berpakaian preman yang menyamar sebagai tamu menangkap lengannya.
Tidak akan kemana-mana, Mas Revan, kataku. Pak Hardy melangkah maju ke tengah ruangan, lencananya teracung tinggi. Lampu ballroom menyala penuh, menampakkan belasan petugas polisi berseragam yang telah mengepung semua pintu keluar. Pesta selesai, kata Pak Hardy dengan suara berat. Revan Suryadharma dan Risma Gunawan, kalian ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Borgol diklikkan ke pergelangan tangan Revan dan Risma. Kilatan lampu blitz dari para wartawan, yang juga diundang oleh Dimas, mulai menyala-nyala, mengabadikan momen itu. Revan, yang diseret oleh polisi, menatapku dengan kebencian murni. Kau akan membayar ini, Anissa. Kalian yang akan membayar, balasku dingin. Risma tidak berkata apa-apa. Wajahnya kelabu. Dia tahu dia sudah kalah telak. Sekarang, tinggal satu urusan lagi. Mataku beralih ke Sandra. Dia berdiri gemetaran di atas panggung, pestanya hancur, reputasinya hancur. Para tamu menatapnya dengan jijik. Dan kau? Sandra, kataku. Dia tersentak, menatapku dengan mata penuh air mata. Aku tidak tahu, Anissa. Sembah. Dia bilang kalian sudah bercerai. Dia bilang kau meninggalkannya. Dia bilang dia mencintaiku, ratapnya. Aku tertawa sinis. Kau tahu? Aku hampir kasihan padamu. Kau sama bodohnya denganku dulu. Kau juga tertipu oleh topengnya. Aku mendorong kursi rodaku mendekat ke panggung. Aku menatap lurus ke matanya. Tapi kemudian aku ingat, kau bukan korban. Kau adalah kaki tangannya. Kau tahu aku sedang hamil saat kau bermesraan dengannya di sofaku. Kau ada di sana saat mereka merencanakan ini. Kau adalah mantan asistenku. Kau tahu segalanya. Aku menunjuk kalung berlian di lehernya. Hadiah yang indah. Kau tahu dari mana asalnya? Dari rekeningku. Itu uang yang Revan kuras saat dia pikir aku sedang sekarat kedinginan di gudang. Uang yang seharusnya untuk anakku. Aku menarik napas dalam. Nikmati malammu, Sandra. Nikmati kehancuranmu. Kau menginginkan suamiku? Kau menginginkan hartaku? Sekarang, kau hanya mendapatkan penghinaan. Kau pantas mendapatkannya. Ayah Sandra, wajahnya merah padam karena malu, naik ke panggung. Dia tidak menatapku. Dia menatap putrinya. Kau, geramnya. Kau telah mempermalukan nama keluarga. Pulang. Dia menarik lengan Sandra dengan kasar, menyeretnya turun dari panggung di tengah tatapan mencemooh para tamu. Misi selesai. Revan dan Risma digiring keluar melalui pintu utama. Sandra dan keluarganya kabur lewat pintu samping. Para tamu sibuk merekam dan bergosip. Kekacauan itu adalah musik terindah di telingaku. Tapi kemudian, adrenalin itu habis. Rasa sakit dari infusku yang hampir lepas, pusing di kepalaku, dan kram hebat di perutku tiba-tiba kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Dimas? Lirihku. Dimas berteriak panik saat melihat wajahku pucat pasi. Tim medis swasta yang siaga segera berlari ke arahku. Bawa aku pergi sekarang, bisikku, tepat sebelum kegelapan kembali menelanku. Kali ini, kegelapan yang damai, karena aku tahu aku sudah menang. Lampu neon yang berkedip dan suara sirena ambulans yang meraung-raung memudar, digantikan oleh bunyi, bip bip bip, yang teratur dari monitor detak jantung di samping tempat tidurku. Bau disinfektan yang tajam memenuhi indera penciumanku. Aku terbangun di kamar rumah sakit yang privat dan steril. Infus masih menancap di lenganku, tapi selimut yang membungkusku kini hangat dan bersih. Cahaya pagi yang lembut menembus jendela, menandakan hari baru telah dimulai. Hal pertama yang kulakukan adalah memegang perutku. Bayiku masih di sana. Aman. Seorang dokter wanita parubaya masuk dengan senyum lembut. Selamat pagi, Bu Anissa. Anda membuat kami semua bekerja keras semalam. Anak saya, dia baik-baik saja? Tanyaku, suaraku masih serak. Dia pejuang yang tangguh, kata dokter itu, memeriksa catatanku. Stres akut, hipotermia, dan obat penenang yang mereka berikan memicu kontraksi dini. Anda hampir saja melahirkan prematur di ballroom itu. Tapi kami berhasil menghentikannya. Anda dan bayi Anda stabil sekarang. Namun, ia menatapku dengan tegas,
Anda harus istirahat total. Kali ini, istirahat yang sesungguhnya. Aku mengangguk, air mata lega mengalir. Perjuangan di pesta itu nyaris mengorbankan hal yang paling berharga bagiku. Dimas, tanyaku. Dia di luar, Bu. Tidak beranjak senci pun sejak semalam. Begitu juga Pak Hardi. Mereka menunggu Anda sadar, kata perawat yang menyertainya. Biarkan mereka masuk. Dimas dan Pak Hardi masuk, wajah mereka tampak lelah namun puas. Bagaimana? Tanyaku singkat. Sesuai rencana, Bu, lapor Pak Hardi. Revan dan Risma ditahan di sel terpisah. Mereka tidak akan melihat matahari sebagai orang bebas untuk waktu yang sangat lama. Mereka sudah mulai saling menyalahkan, tambah Dimas. Revan mengklaim ibunya yang merencanakan segalanya. Risma bilang Revan yang serakah dan dibutakan oleh Sandra. Itu tidak penting. Bukti video dari CCTV Anda, terutama rekaman dari gudang dan ruang keluarga, sudah lebih dari cukup. Ditambah lagi dengan bukti transfer ban yang mereka lakukan kemarin pagi. Mereka menjebak diri mereka sendiri dengan sempurna. Berita pagi ini. Dimas melanjutkan, menunjuk ke tablet di tangannya. Dia membukanya. Halaman depan setiap portal berita online dipenuhi wajah Revan yang diborgol dan Risma yang menunduk malu. Judulnya sensasional, pengusaha muda coba bunuh istri hamil demi pelakor, skandal pesta lamaran berdarah, drama gudang pengantin. Wartawan yang diundang Dimas telah melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Ceritaku, versiku, adalah satu-satunya yang beredar. Dan Sandra, tanyaku. Wajah Dimas mengeras. Dia bintang utamanya, Bu. Pelakor gaun putih. Fotonya saat diseret oleh ayahnya ada di mana-mana. Saya sudah menghubungi kantor tempat dia bekerja setelah saya pecat dulu, lanjut Dimas. Saya kirimkan rekaman CCTV saat dia bermesraan dengan Revan di rumah Anda. Pagi ini, mereka resmi memecatnya. Ayahnya, yang malu besar, dikabarkan langsung mengusirnya dari rumah. Dia mencoba menghubungi Revan, tapi tentu saja, Revan tidak bisa dihubungi dari balik jeruji besi. Jadi, dia sendirian? Tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa keluarga? Tepat seperti yang ibu inginkan, tegas Dimas. Rasa puas yang dingin menjalari hatiku. Itu adalah awal dari karma mereka. Pak Hardi, kataku, saya ingin pengacara saya segera datang. Saya mau proses perceraian dimulai hari ini. Dan saya ingin mengajukan tuntutan berlapis. Percobaan pembunuhan, penggelapan, pencurian, semuanya. Pastikan mereka tidak pernah bisa menyentuh sepeser pun dari harta saya atau anak saya. Sudah diatur, Bu Anissa. Tim legal Anda sedang dalam perjalanan, jawab Pak Hardi. Minggu-minggu berikutnya adalah kabut pemulihan dan proses hukum. Dari ranjang rumah sakit, aku memimpin perang. Aku menandatangani surat kuasa, memberikan kesaksian resmi. Persidangan Revan dan Risma menjadi tontonan nasional. Rekaman CCTV-ku diputar di ruang sidang, membuat hakim dan jaksa menggelengkan kepala tak percaya akan kekejaman mereka. Pembelaan mereka runtuh. Revan yang mencoba menggunakan alasan, depresi pasca kehamilan, padaku justru menjadi bumerang. Publik semakin marah padanya. Risma yang menangis-nangis, memohon belas kasihan, tidak digubris. Palu diketuk. Revan Suryadharma, 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Risma Gunawan, 15 tahun penjara karena turut serta dalam percobaan pembunuhan. Keadilan telah ditegakkan. 2 bulan setelah malam di ballroom itu, di kamar rumah sakit yang sama, dikelilingi oleh dokter dan perawat yang kini sudah seperti keluarga, aku merasakan sakit yang berbeda. Bukan sakit karena racun, tapi sakit yang membawa kehidupan. Setelah perjuangan selama 8 jam, tangisan bayi yang nyaring memenuhi ruangan. Selamat, Bu Anissa. Dia laki-laki. Sehat dan kuat, kata dokter, meletakkan buntalan mungil itu di dadaku. Aku menangis. Kali ini, air mata kebahagiaan murni. Aku menatap wajah mungilnya yang memerah, matanya yang masih terpejam, dan jari-jarinya yang mungil mencengkeram jariku. Halo, sayang? Bisikku. Kita berhasil. Kita berdua berhasil. Aku menamainya Bima. Nama yang melambangkan kekuatan.
Karena dia telah menjadi kekuatanku, pejuang kecilku yang menolak untuk menyerah bahkan di dalam gudang yang paling gelap sekalipun. Setelah Bima lahir, aku tidak kembali ke rumah terkutuk itu. Rumah yang penuh dengan kenangan pengkhianatan. Aku menyuruh Dimas menjualnya beserta semua isinya. Aku tidak mau menyimpan apapun yang pernah disentuh oleh mereka. Aku membeli sebuah penthouse baru di pusat kota. Apartemen itu berdinding kaca, membiarkan cahaya matahari masuk dari segala penjuru. Berlawanan total dengan gudang gelap tempatku hampir mati. Disinilah hidup baruku dimulai. Hidup sebagai seorang ibu. Hidup sebagai Anissa yang baru, yang lebih kuat dan lebih bijak. Sementara itu, kabar tentang Sandra sampai ke telingaku. Ditolak oleh keluarganya dan dijauhi oleh semua orang, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun. Reputasinya hancur lebur. Terlilit hutang dan malu, dia akhirnya menyerah. Dimas melaporkan bahwa Sandra terlihat di terminal bus antar kota, membawa 1 koper butut. Dia pulang kampung. Kembali ke desa kecil tempat asalnya, membawa aib yang akan dia tanggung seumur hidupnya. Dan aku duduk di balkon penthouseku, menggendong Bima yang tertidur lelap di pelukanku. Aku memandangi lampu kota yang berkelip di bawah. Badai telah berlalu. Fajar telah menyingsing. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Waktu adalah penyembuh sekaligus hakim yang paling adil. Waktu jugalah yang memutar roda karma tanpa suara, menempatkan setiap orang pada posisi yang seharusnya. 16 tahun telah berlalu. Penthouse kami bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan istana yang penuh tawa. Dinding-dinding kaca itu telah menyaksikan seorang bayi mungil tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, cerdas, dan yang terpenting, penuh kasih. Bima, putraku. Di usianya yang ke-16, Bima lebih tinggi dariku. Dia mewarisi ketampanan fisik Revan, garis rahang yang tegas, mata yang tajam, tetapi di sanalah kesamaan itu berakhir. Mata Bima memancarkan kehangatan dan ketulusan, sifat yang ia warisi dari kakeknya, almarhum ayahku. Aku tidak pernah membesarkannya dengan kebohongan. Sejak dia cukup umur untuk bertanya, aku menceritakan kisah kami. Aku menceritakannya bukan sebagai dongeng horor, tapi sebagai pelajaran tentang kekuatan, tentang memilih kebaikan di atas kejahatan. Dia tahu dia memiliki ayah biologis, dan dia tahu bahwa pria itu, bersama neneknya, telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Bima tidak tumbuh dengan kebencian. Sebaliknya, dia tumbuh dengan rasa syukur yang meluap-luap atas kehidupan yang kami miliki. Dia memanggil Dimas, yang kini menjadi kepala seluruh divisi keamanan perusahaanku dan sahabat terpercaya keluarga, dengan sebutan Paman Dimas. Dimas adalah sosok ayah yang sesungguhnya baginya. Pagi, Bunda, sapa Bima, mengecup keningku di meja makan. Dia sudah rapi dengan seragam sekolah internasionalnya. Hari ini ada rapat dewan, kan? Bunda pasti bisa. Hancurkan mereka. Aku tertawa. Bukan, hancurkan, sayang. Yakin kan? Sama saja, ujarnya sambil mengedipkan mata, lalu mengambil sepotong roti. Oh ya, Paman Dimas bilang mobil baruku sudah siap di showroom. Dan kamu baru boleh memakainya setelah lulus ujian SIM dengan nilai sempurna, kataku tegas. Siap, bos? Melihatnya, hatiku terasa penuh. Inilah kemenanganku. Bukan penjara Revan, bukan kehancuran Sandra. Tapi ini, Bima. Anak laki-laki yang bahagia, sehat, dan penuh cinta, yang mereka coba lenyapkan di gudang yang dingin itu. Sementara roda kehidupanku berputar ke puncak, roda karma bagi mereka yang menyakitiku berputar ke titik terendah. Dimas, dengan jaringannya yang luas, selalu memberiku kabar terbaru. Bukan karena aku memintanya, tapi karena dia merasa itu adalah tugasnya untuk memastikan ancaman itu benar-benar telah padam. Pertama, Sandra. Berita tentangnya datang sekitar 8 tahun lalu. Setelah diusir dari rumah dan kotanya, dia kembali ke desa kelahirannya. Aib itu mengikutinya seperti bayangan. Dia tidak pernah menikah. Tidak ada yang mau menikahinya. Reputasinya sebagai pelakor gaun putih, abadi berkat artikel-artikel yang tersimpan di internet. Dia tinggal bersama kerabat jauhnya, menumpang hidup. Dimas pernah menunjukkan fotonya padaku. Seorang wanita parubaya yang tampak jauh lebih tua dari usianya,
wajahnya masam dan penuh kepahitan, sedang menjemur pakaian di halaman yang becek. Dia tidak bekerja. Dia tidak punya masa depan. Dia menjadi beban bagi keluarganya, persis seperti yang dia tuduhkan padaku dulu. Parasit. Kemudian, Risma. Dia dibebaskan tahun lalu, setelah menjalani hukuman 15 tahun penuh. Dia keluar dari gerbang penjara sebagai seorang wanita tua berusia akhir 60-an, ringkih dan sakit-sakitan. Penyakit ginjal menggerogotinya selama di sel. Dia tidak punya siapa-siapa. Sanak saudaranya menolaknya mentah-mentah. Nama keluarga mereka sudah telanjur tercoreng oleh perbuatannya. Dimas melacaknya. Risma berakhir di jalanan selama beberapa minggu, sebelum akhirnya dijemput oleh dinas sosial dan dibawa ke panti jompo khusus tunawisma. Dia meninggal 3 bulan kemudian. Sendirian. Di ranjang panti yang dingin, tanpa ada satu orang pun yang menangisinya. Kematian yang sunyi, jauh dari kemewahan yang dulu sangat ia dambakan. Dan akhirnya, Revan. Hari ini, tepat 16 tahun setelah malam di ballroom itu, Dimas masuk ke ruang kerjaku dengan ekspresi serius. Dia bebas, Bu, kata Dimas pelan. Jantungku berhenti sejenak, tapi aku segera menguasai diri. Revan? Ya. 20 tahun, dipotong remisi dan perilaku baik. Dia keluar pagi ini. Dia tahu ibunya sudah meninggal? Saya duga belum. Dia tidak punya kontak dengan dunia luar. Tidak ada yang pernah menjenguknya. Aku terdiam. Pria yang pernah kucintai, ayah biologis dari anakku, kini melangkah keluar ke dunia yang sudah melupakannya. Apakah dia berbahaya? Tanyaku. Secara fisik? Tidak, jawab Dimas. Dia hancur, Bu. Laporan penjara menyebutkan dia depresi berat. Secara mental, dia sudah kalah. Tapi, Dimas menegakkan badan, tim saya akan mengawasinya 24 jam. Dia tidak akan bisa mendekati Anda atau Bima dalam radius 5 kilometer. Saya jamin itu. Aku mengangguk. Biarkan saja, Dimas. Dia bukan lagi urusan kita. Selama dia tidak mengganggu kami. Tapi Revan tidak tahu harus kemana. Dia keluar dari penjara hanya dengan uang saku beberapa ratus ribu rupiah dan pakaian bekas sumbangan. Dia bukan lagi Revan yang tampan dan memesona. Dia kurus kering, rambutnya menipis dan memutih, matanya cekung dan kosong. Wajahnya dihiasi bekas luka dari perkelahian di penjara. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari ibunya. Dia pergi ke alamat kerabat terakhir yang dia ingat. Di sana, dia baru tahu, ibunya telah meninggal di panti sosial. Sendirian dan miskin. Dia tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya keluarga. Dia mencoba mencari pekerjaan. Tapi siapa yang mau mempekerjakan mantan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang wajahnya pernah menghiasi setiap koran nasional? Hari-hari berubah menjadi minggu. Uangnya habis. Dia tidur di emperan toko, lalu pindah ke kolong jembatan. Untuk bertahan hidup, dia mulai memungut sampah. Revan Suryadharma, pria yang dulu mengenakan jas ribuan dolar dan memimpikan kekayaan miliaran rupiah, kini mendorong gerobak karung bekas, mengais botol plastik dan kardus sisa. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Revan, dekil, lusuh, dan bau, mendorong gerobaknya melewati kawasan elit SCBD. Dia berhenti sejenak, menatap gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan. Salah satu gedung itu adalah milikku. Sebuah sedan mewah terbaru berhenti di lobi gedung seberang jalan. Sopir membukakan pintu. Seorang wanita cantik dan elegan, aku, keluar, memayungi seorang remaja laki-laki yang tertawa di sampingnya. Remaja itu tinggi, tampan, dan memancarkan aura percaya diri. Revan membeku. Dari seberang jalan, di tengah hujan dan bau sampah, dia menatap. Dia tidak perlu bertanya. Dia tahu. Dia melihatku. Dan dia melihat Bima. Dia melihat putranya. Anak yang tidak dia inginkan. Anak yang coba dia bunuh sebelum lahir. Revan melihat Bima merangkul bahuku sambil tertawa, lalu keduanya masuk ke dalam mobil mewah yang hangat. Dia merosot di samping gerobaknya. Air hujan bercampur dengan air mata yang baru pertama kali keluar setelah belasan tahun. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kesakitan.
Rasa sakit karena kehilangan. Rasa sakit karena melihat kebahagiaan yang seharusnya bisa menjadi miliknya, kini terpisah oleh jurang karma yang tak terseberangi. Dia telah kehilangan segalanya. Dan ini baru permulaan dari hukumannya. Hari itu adalah hari Sabtu yang cerah. Aku dan Bima memiliki tradisi akhir pekan, makan siang berdua, tanpa ada urusan pekerjaan atau sekolah yang mengganggu. Itu adalah waktu kami. Kami baru saja keluar dari sebuah restoran Italia mewah di pusat kota. Bima, yang kini setampan dan setinggi model, merangkul bahuku dengan protektif. Kami tertawa saat berjalan menuju mobil, di mana sopir kami sudah menunggu. Jadi, Bunda serius mau take over perusahaan properti itu? Tanya Bima, matanya berbinar, mewarisi ketertarikanku pada bisnis. Bukan take over, sayang. Merger yang bersahabat, kataku sambil tersenyum. Tapi ya, pada akhirnya, kita yang akan memimpin. Itu baru bundaku, serunya. Saat itulah Bima tiba-tiba berhenti. Rangkulannya di bahuku terlepas. Dia menatap ke seberang jalan, ke arah gang sempit di antara dua gedung megah. Bima, kenapa? Tanyaku. Tunggu sebentar, Bunda, katanya pelan. Aku mengikuti arah pandangnya. Di sana, di mulut gang, seorang pria sedang berjongkok. Dia sangat kurus, pakaiannya compang-camping dan basah oleh kotoran. Rambutnya yang gimbal dan memutih menutupi wajahnya. Di sampingnya ada gerobak karung yang penuh dengan botol-botol plastik bekas. Dia sedang mengais-ngais tempat sampah restoran, mencari sisa makanan. Itu adalah pemandangan yang memilukan. Tapi di Jakarta, itu pemandangan yang, sayangnya, terlalu biasa. Kasihan sekali, Bunda, bisik Bima. Hatiku menghangat. 16 tahun hidup dalam kemewahan absolut tidak membuat putraku buta. Aku telah membesarkannya dengan benar. Dia terlihat sangat kelaparan, lanjut Bima. Sebelum aku bisa menyarankan untuk memanggil sopir agar membelikan makanan, Bima sudah melangkah. Bima, tunggu. Sebentar saja, katanya, menatapku untuk meyakinkan. Dia menyeberang jalan kecil itu, langsung menuju ke pemulung itu. Aku mengawasinya dengan cemas. Dimas, yang selalu berada dalam jarak pandang sebagai pengawalku, keluar dari mobilnya di seberang jalan, siap siaga jika terjadi apa-apa. Pria pemulung itu tidak menyadari Bima datang. Dia terlalu fokus pada sisa-sisa nasi yang dia temukan. Permisi, Pak? Suara Bima yang dalam dan sopan membuat pria itu terkejut. Dia mendongak. Itulah saat pertama kali aku melihat wajahnya dengan jelas dari seberang jalan. Waktu berhenti. Napasku tercekat di tenggorokan. Itu bukan sekadar pemulung. Itu bukan sekadar pria tua yang malang. Itu dia. Revan. Dia menatap putraku dengan mata yang sama, mata cekung dan kosong yang kulihat di foto-foto laporannya. Dia tidak mengenali Bima. Tentu saja tidak. Baginya, Bima hanyalah seorang anak kaya yang sedang iseng. Revan tampak ketakutan. Dia mengira Bima akan mengusirnya. Dia buru-buru merapikan sampahnya, siap untuk lari. Jangan pukul saya, Nak. Saya cuma cari sisa. Suaranya parau dan gemetar. Jantungku serasa diremas. Bima, putraku yang baik hati, mengangkat tangannya. Tidak, Pak. Saya tidak akan mengusir Bapak. Bima merogoh dompet kulitnya. Dia mengeluarkan semua uang tunai yang ada di dalamnya, beberapa lembar uang 100 ribuan. Dia tidak menghitungnya. Dia hanya mengambilnya. Bapak belum makan? Tanya Bima. Revan hanya bisa mengangguk, terpesona oleh kebaikan dan kekayaan pemuda di depannya. Ini, Pak, kata Bima, menyodorkan uang itu. Saya tidak bawa makanan, tapi ini cukup untuk Bapak beli nasi beberapa hari. Tolong diterima. Revan menatap uang itu. Tangannya yang kotor dan penuh luka goresan bergetar hebat. Dia tidak berani mengambilnya. Saya tidak bisa? Bisik Revan. Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja rezeki, Bima tersenyum tulus. Senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Dia meraih tangan Revan yang gemetar dan meletakkan uang itu di telapak tangannya yang kotor. Dan saat itulah, dari seberang jalan, aku tidak tahan lagi. Aku harus mengambil Bima. Aku mulai berjalan cepat. Bima,
Ayo, panggilku. Bima menoleh. Iya, Bunda. Sebentar. Saat Bima menoleh, Revan ikut melihat ke arahku. Mata kami bertemu. Selama 16 tahun, aku membayangkan momen ini. Apakah aku akan berteriak? Meludahinya? Memukulnya? Ternyata tidak. Aku hanya merasakan dingin. Dingin yang sama seperti di lantai gudang itu. Mata Revan membelalak. Ketakutan. Shock. Dia menatapku, wanita elegan yang memancarkan kekuasaan. Lalu dia menatap Bima, pemuda tampan dan baik hati yang baru saja memberinya sedekah. Lalu dia menatap kembali padaku. Wajahku. Wajah Bima. Aku melihatnya, momen ketika semua kepingan itu jatuh di tempatnya dalam otaknya yang rusak. Dia memundurkan tubuhnya, menabrak gerobak sampahnya. Anak ini, wajah ini, Esa, dia sadar. Dia sadar bahwa pemuda gagah yang baru saja memberinya uang ratusan ribu rupiah adalah Bima. Putranya, anak yang dia coba bunuh di dalam rahimku. Bima, panggilku lagi, suaraku lebih tegas. Aku sudah sampai di seberang. Bunda, Bapak In? Aku tahu. Ayo, sayang. Aku memegang lengan Bima, menariknya menjauh. Revan masih terduduk di tanah, di antara sampah-sampahnya. Uang kertas merah itu berserakan di pangkuannya yang kotor. Dia tidak berani memanggil nama kami. Dia tidak berani menyapa. Dia tidak berani menatapku lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang hebat. Rasa malu, rasa sakit, kehilangan. Seluruh hukuman 20 tahun di penjara tidak ada apa-apanya dibandingkan satu momen ini. Di dalam mobil yang hangat dan mewah, dalam perjalanan kami pulang, Bima menatap keluar jendela. Dia terlihat sangat hancur, Bunda, kata Bima pelan. Dia menatap Bunda tadi. Apa Bunda kenal dia? Aku menggenggam tangan putraku. Tangan yang hangat, kuat, dan bersih. Tidak, sayang, kataku, menatap lurus ke jalanan di depan. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seseorang dari masa lalu yang sudah lama mati. Keheningan di dalam mobil mewah kami terasa pekat dan berat, sangat kontras dengan obrolan ringan kami beberapa menit sebelumnya. Sopir melajukan kendaraan dengan mulus, tidak menyadari gempa emosional yang baru saja mengguncang penumpangnya. Aku menggenggam tangan Bima, tapi genggamanku terasa kaku. Kebohongan yang baru saja kuucapkan, dia bukan siapa-siapa, tergantung di udara di antara kami, terasa basi dan salah. Bima tidak membalas genggamanku. Dia hanya menatap keluar jendela, ke gedung-gedung yang berlarian. Bahunya, yang beberapa saat lalu merangkulku dengan hangat, kini terasa kaku. Dia tidak bodoh. Dia berusia 16 tahun, cerdas, dan sangat peka. Dia mungkin tidak mengenali wajah pria itu, tapi dia pasti mengenali reaksiku. Bunda, katanya akhirnya, suaranya pelan, tidak menatapku. Ya, sayang. Bunda bohong, kan? Aku menarik napas. Inilah saatnya. Aku telah melindunginya dari bayangan ini sepanjang hidupnya, tapi bayangan itu baru saja mewujud di depan matanya. Kita bicara di rumah, kataku pelan. Aku mau bicara sekarang, Bima memotong, nadanya tidak membangkang, tapi tegas. Dia menoleh padaku. Matanya, yang biasanya berbinar, kini dipenuhi kebingungan yang menyakitkan. Bapak itu, dia menatap Bunda seolah dia melihat hantu. Dan Bunda menatapnya seolah Bunda melihat iblis. Air mataku mulai menggenang. Aku tidak bisa melindunginya lagi. Bima? Bunda menarikku seolah aku baru saja menyentuh api. Lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Dan saat aku memberinya uang, dia gemetar ketakutan saat melihat Bunda. Dia bukan sekadar pemulung, kan? Dia ada hubungannya dengan masa lalu. Dengan kisah itu. Aku menutup mataku sejenak. Kisah itu. Kisah tentang gudang, demam, dan pengkhianatan. Kisah yang telah membentuk kami. Aku mengangguk pelan, tak sanggup lagi berbohong. Siapa dia? Tanya Bima. Aku menatap sopir di depan, lalu sekat kaca di antara kami. Aku menekan tombol, dan kaca hitam itu naik dengan mulus, memberi kami privasi total.
Aku menatap lurus ke mata putraku. Kamu baru saja memberi sedekah kepada pria yang mencoba membunuh kita berdua. Wajah Bima memucat. Dia tidak kaget, tapi lebih ke konfirmasi. Seolah sepotong puzzle yang tidak masuk akal akhirnya menemukan tempatnya. Itu dia, bisiknya. Pemulung dekil itu? Revan? Ya, jawabku lirih. Bima bersandar di kursinya. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tapi dia? Hancur? Miskin? Menyedihkan? Ya. Itulah yang terjadi saat karma selesai bekerja, kataku dingin. Aku memberinya uang, kata Bima, suaranya terdengar aneh. Campuran antara jijik dan bingung. Aku memberinya uang, Bunda, ratusan ribu. Itu menunjukkan siapa dirimu, Bima, aku berkata cepat, menggenggam tangannya. Kali ini dia membiarkannya. Itu menunjukkan hatimu. Kamu melihat orang kelaparan, dan kamu membantunya. Itu adalah dirimu. Itu tidak ada hubungannya dengan siapa dia. Tapi dia monster. Dulu, ya. Sekarang, dia hanya pria tua yang hancur. Hukumannya di penjara sudah selesai, Bima. Sekarang dia menjalani hukuman dari kehidupan. Dan sejujurnya, itu terlihat jauh lebih berat. Bima terdiam lama. Mobil terus melaju dalam keheningan yang kini berisi pemahaman. Aku benci dia, bisik Bima. Bunda tahu. Tapi, melihatnya seperti itu, dia menggelengkan kepala. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Kamu tidak perlu merasakan apa-apa selain bersyukur, kataku. Bersyukur kamu tidak seperti dia. Bersyukur kita selamat. Bersyukur kita memilikimu. Saat kami tiba di lobi penthouse, Bima masih diam. Dimas sudah menunggu kami di atas, dia pasti sudah mendapat laporan dari tim pengawalnya di lapangan. Begitu pintu lift terbuka, Bima berjalan lurus ke balkon, tempat favoritnya untuk berpikir. Dimas menatapku, mencari jawaban. Bu? Dia tahu, katakulah. Dia bertemu Revan. Dan dia tahu siapa Revan. Dimas mengumpat pelan. Bima baik-baik saja? Dia bingung. Pergi, bicara padanya. Dia lebih butuh pamannya saat ini daripada bundanya. Dimas mengangguk tegas dan berjalan ke balkon. Aku mengawasi dari ruang tamu. Aku melihat Dimas meletakkan tangannya di bahu Bima. Mereka berbicara. Dimas menunjuk ke kota di bawah, lalu menepuk punggung Bima. Bima mengangguk. Mereka berbicara selama hampir 1 jam. Tentang keadilan, tentang karma, tentang kebaikan, dan tentang bagaimana tindakan jahat di masa lalu tidak mendefinisikan masa depan korbannya. Saat mereka kembali masuk, wajah Bima terlihat lebih tenang. Dia berjalan ke arahku dan memelukku erat. Jauh lebih erat dari biasanya. Maafkan aku, Bunda, bisiknya di rambutku. Untuk apa, sayang? Karena, aku tidak tahu. Karena membuat Bunda harus mengingat itu lagi. Aku memeluknya. Bunda tidak pernah lupa. Tapi Bunda sudah melewatinya. Dan melihatmu memberinya uang hari ini, tanpa tahu siapa dia, itu adalah bukti terbesar bahwa Bunda sudah menang. Mereka gagal. Mereka tidak meracuni hatimu. Kamu anak yang baik, Bima. Kamu adalah segalanya. Malam itu, Bima tidur di kamarku. Seperti saat dia kecil dan takut badai. Dia butuh kepastian bahwa aku ada. Dan di seberang kota, di kolong jembatan yang basah dan dingin, Revan tidak tidur. Dia duduk di atas tumpukan kardus, menatap lembaran uang 100 ribuan di tangannya. Uang itu kini kotor, ternoda lumpur dan air matanya. Dia tidak bisa menggunakannya. Setiap kali dia melihat uang itu, dia melihat wajah putranya. Wajah tampan yang tersenyum tulus padanya. Wajah yang sama yang dia coba lenyapkan. Dia melihat senyum Bima. Dia melihat tatapan dingin Anissa. Dia melihat kehidupan mewah yang melintas di depan matanya. Pria itu anakku, dia memanggilku, Pak. Revan tertawa. Tawa yang terdengar seperti tangisan patah. Dia meremas uang itu dan melemparkannya ke genangan air. Dia tidak butuh uang. Dia butuh pengampunan. Dan dia tahu, itu adalah satu-tuhannya hal yang tidak akan pernah bisa dia dapatkan, baik di dunia ini maupun di akhirat.
Rasa malu dan kehilangan itu adalah penjara barunya, penjara abadi tanpa dinding dan tanpa remisi. Pertemuan di persimpangan itu meninggalkan gema yang tak terucapkan di rumah kami. Meski aku dan Bima telah membicarakannya, dan Dimas telah menenangkannya, sesuatu telah berubah. Bima, putraku, tampak menua dalam semalam. Bukan secara fisik, tapi dalam sikapnya. Dia yang biasanya riang dan sedikit usil, kini menjadi lebih pendiam dan penuh perhatian. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerjaku, bukan untuk membahas game terbaru, tapi untuk mengamati caraku memimpin rapat melalui video call. Dia bertanya lebih banyak tentang filantropi perusahaan, tentang yayasan yang kudirikan untuk ibu dan anak korban kekerasan. Bunda, katanya suatu sore, beberapa minggu setelah kejadian itu. Kami sedang di balkon, memandangi matahari terbenam yang membiaskan warna oranye di dinding kaca penthouse kami. Ya, sayang. Setelah aku melihat dia, Bima berhenti, masih sulit baginya menyebut nama itu. Aku jadi lebih mengerti. Bukan tentang dia, tapi tentang Bunda. Dia berbalik menatapku, matanya yang tajam dan jernih memancarkan kedewasaan yang baru. Selama ini, aku tahu Bunda kuat, tapi aku tidak pernah benar-benar mengerti seberapa kuat. Bunda harus sendirian di gudang itu, demam, dikhianati, dan berjuang untuk kami berdua. Dan setelah semua itu, Bunda membesarkanku sendirian, membangun semua ini. Dia menunjuk ke kota yang terbentang di bawah kami. Aku berjanji, Bunda, aku akan belajar yang benar. Aku akan mengambil alih semua ini suatu hari nanti, dan aku akan membuatnya 10 kali lebih besar. Aku akan memastikan Bunda tidak perlu berjuang lagi. Air mata haru menggenang di mataku. Ini adalah hadiahku. Ini adalah kemenanganku. Pria di kolong jembatan itu telah mencoba menghancurkan kami, namun tanpa disadari, pertemuannya dengan Bima justru telah menempa putraku menjadi seorang pelindung. Bunda tahu kamu pasti bisa, Bima, bisikku, memeluknya erat. Dua takdir lain, yang terjalin dengan takdir kami, juga mencapai babak finalnya di waktu yang bersamaan. Kabar pertama datang dari Dimas, dalam bentuk sebuah laporan singkat. Bu, ada kabar dari desa tempat Sandra tinggal, kata Dimas suatu pagi saat laporan keamanan rutin kami. Aku mengangkat alis. Sudah bertahun-tahun aku tidak memikirkan nama itu. Ini bukan dari tim kita. Ini berita lokal. Dia menyodorkan tablet. Sebuah artikel kecil dari portal berita daerah, terkubur di antara berita panen gagal dan pemilihan kepala desa. Judulnya, Wanita Parubaya ditemukan meninggal sendirian. Tidak ada foto. Hanya inisial. Tapi Dimas sudah memverifikasinya. Itu Sandra. Dia ditemukan meninggal di kamar kecilnya yang pengap di rumah kerabatnya. Penyebab kematian, malnutrisi dan komplikasi penyakit yang tidak diobati. Menurut laporan, kerabatnya, yang merasa Sandra adalah beban, baru menyadari dia telah tiada setelah 2 hari karena bau tak sedap mulai tercium. Kematian yang sunyi. Kematian yang menyedihkan. Kematian yang sepi. Persis seperti kehidupan yang dia jalani setelah skandal itu. Tidak ada yang menangisinya. Tidak ada yang mengingatnya. Dia lenyap begitu saja. Aku menutup tablet itu dan mengembalikannya ke Dimas. Tutup kasusnya, Dimas. Dia sudah selesai. Bu. Dan kemudian, ada Revan. Setelah pertemuan itu, tim Dimas yang mengawasinya melaporkan perubahan perilaku yang drastis. Revan tidak lagi memulung. Dia tidak lagi mencari makan. Dia tidak menggunakan uang sepeser pun yang dilemparkannya ke genangan air. Dia hanya duduk. Dia kembali ke kolong jembatan yang sama, duduk di atas tumpukan kardus basah, dan menatap ke satu titik. Hujan atau panas, dia tidak bergerak. Dia menolak makanan yang diberikan oleh sesama tunawisma. Dia menolak apapun. Pertemuan dengan Bima, momen di mana dia menyadari bahwa putranya yang tidak diinginkannya telah tumbuh menjadi pemuda mulia yang memberinya sedekah, telah menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Rasa malu itu lebih mematikan daripada demam tinggi di gudang. Rasa kehilangan itu lebih dingin daripada lantai semen. Setelah 5 hari, Dimas datang padaku dengan cemas. Bu, dia sekarat. Dia tidak makan dan minum sejak hari itu.
Tim saya bilang, dia hanya bergumam satu kata berulang-ulang. Kata apa? Dia bilang, Pak. Dia terus bergumam, dia panggil aku Pak. Jantungku terasa dingin. Tim medis kami sudah memeriksanya secara diam-diam. Dia dehidrasi parah dan hipotermia. Jika kita biarkan, dia tidak akan bertahan sampai besok malam, lapor Dimas. Aku terdiam. Seluruh kebencianku padanya bergejolak. Biarkan dia mati. Itu karmanya. Itu keadilan. Tapi kemudian, aku melihat wajah Bima di benakku. Wajahnya yang tulus saat berkata, kasihan sekali, Bunda. Wajahnya yang penuh belas kasihan saat menyodorkan uang itu. Jika Revan mati di jalanan seperti itu, setelah bertemu Bima, aku takut itu akan meninggalkan luka seumur hidup pada putraku. Bima akan selalu merasa bahwa kebaikannya sia-sia, bahwa dia bisa berbuat lebih banyak. Aku tidak mau mewariskan racun itu pada Bima. Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah tindakan terakhir. Bukan pengampunan, tapi pembebasan. Dimas, kataku dengan suara tegas. Aku tidak mau dia mati di jalanan. Dimas terkejut. Bu? Atur ambulans. Ambil dia. Tapi jangan gunakan identitas kita. Gunakan dana dari yayasan sosial kita. Bawa dia ke panti rawat. Panti yang bersih. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan. Cari tahu di mana Risma meninggal. Panti Jompo Kasih Ibu, Bu. Panti tunawisma milik pemerintah. Jangan kirim dia ke sana, kataku. Kirim dia ke panti swasta terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Yang memiliki perawatan medis penuh. Bayar semuanya secara anonim untuk sisa hidupnya. Pastikan dia bersih, diberi makan, dan dirawat. Tapi, Bu, setelah semua yang dia lakukan, ini bukan untuk dia, Dimas, kataku tajam. Ini untuk Bima. Dan ini untukku. Aku tidak mau namanya dikaitkan lagi dengan kami, bahkan dalam kematiannya sekalipun. Aku ingin bab ini ditutup dengan caraku. Malam itu, sebuah ambulans swasta datang ke kolong jembatan. Mereka mengangkat tubuh Revan yang nyaris tak sadar, yang hanya bergumam, Pak, Pak. Dia ditempatkan di kamar pribadi di sebuah panti rawat mewah di pinggir kota. Bersih, hangat. Para perawat merawatnya, memberinya infus, dan memberinya makan. Revan selamat, tapi jiwanya telah mati. Dia tidak pernah berbicara lagi. Dia hanya duduk di kursi rodanya, menghadap jendela, matanya kosong. Dia memiliki semua kenyamanan yang dulu dia impikan untuk dirampok, tempat tidur empuk, makanan enak, perawatan, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Dia selamanya terkurung, bukan di penjara berjeruji besi. Dia terkurung di dalam penjara tanpa dinding, di dalam ingatannya sendiri, selamanya dihantui oleh wajah seorang pemuda tampan yang memanggilnya, Pak. 5 tahun kembali berlalu. Waktu telah menjadi sahabatku yang paling setia. Bima kini berusia 21 tahun. Dia telah kembali dari pendidikannya di luar negeri, tidak lagi sebagai remaja yang bingung, tetapi sebagai seorang pria muda yang penuh visi, ketegasan, dan kehangatan yang sama yang selalu kumiliki. Hari ini, dia tidak berdiri di sampingku sebagai seorang anak, tapi di depanku, di ruang rapat dewan direksi perusahaan kami. Dia mempresentasikan proyek akhirnya, bukan untuk kampusnya, tapi untukku, untuk dewan, untuk masa depan. Bukan lagi sekadar yayasan amal, kata Bima, suaranya dalam dan penuh keyakinan, menggema di ruangan. Saya mengusulkan Bima Foundation sebagai entitas penuh. Kita tidak hanya akan memberi perlindungan bagi korban kekerasan. Kita akan memberi mereka kekuatan. Dia mengganti slide, menampilkan gambar-gambar rumah aman yang modern, pusat pelatihan kejuruan, dan tim advokat hukum. Kita akan menyediakan rumah aman, pendidikan hukum gratis, modal usaha, dan terapi psikologis penuh. Kita akan memastikan tidak ada lagi ibu yang harus memilih antara keamanan dan kelaparan. Kita akan memastikan tidak ada lagi anak yang harus memulai hidupnya dalam ketakutan. Dia berhenti sejenak, dan matanya bertemu denganku di seberang meja. Di matanya, aku melihat gema dari gudang itu. Gema dari perjuangan kami. Kita akan mengubah trauma, katanya pelan, menjadi kekuatan.
Para direktur bertepuk tangan. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Air mata kebanggaan yang tak terbendung. Pria di kolong jembatan itu, wanita di desa itu, dan wanita di panti sosial itu, mereka semua mencoba menghancurkan hidupku karena keserakahan. Dan sebagai balasannya, putraku, darah dagingku, kini mendedikasikan hidupnya untuk membangun ribuan kehidupan baru dari abu kehancuran yang mereka timbulkan. Inilah kemenangan terbesarku. Inilah karma terindah. Setelah rapat, Dimas, yang kini berubah namun tetap tegap seperti baja, menungguku di ruang kerjaku. Bima masuk bersamaku. Dia adalah bagian dari semua ini sekarang. Bu Anissa. Bima, sapa Dimas dengan anggukan hormat. Wajahnya serius. Ada satu laporan terakhir. Aku duduk. Aku tahu ini bukan soal bisnis. Ini adalah benang terakhir dari masa lalu. Revan Suryadharma meninggal dunia tadi malam di panti rawat asih. Lapor Dimas, singkat dan faktual. Ruangan itu hening. Bima, yang kini seorang pria dewasa, berjalan ke sisiku dan meletakkan tangannya di bahuku. Bukan untuk melindungiku, tapi untuk mendampingiku. Aku tidak merasakan sakit. Aku tidak merasakan benci. Aku bahkan tidak merasakan kelegaan. Aku hanya merasakan akhir. Aku menarik napas panjang, sebuah napas yang terasa seperti membebaskan sisa-sisa udara apak dari gudang itu setelah 21 tahun lamanya. Bagaimana? Tanyaku, suaraku tenang. Gagal jantung. Dia meninggal dalam tidurnya, jawab Dimas. Dia bersih, terawat, dan tidak kesakitan. Persis seperti instruksi Anda, Bu. Dia tidak pernah berbicara lagi sejak hari itu. Selama 5 tahun, dia hanya duduk di jendelanya. Jendela yang menghadap ke taman yang indah, di kamar mewah yang dibayar oleh wanita yang coba dia bunuh. Sebuah penjara tanpa dinding, yang akhirnya berakhir. Aku mengangguk. Urus pemakamannya, Dimas. Lakukan secara diam-diam. Gunakan dana panti. Tutup rekeningnya. Tutup kasusnya. Dia sudah selesai? Baik, Bu. Dimas memberi hormat terakhir dan meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya. Bunda? Bima meremas bahuku pelan. Bunda baik-baik saja? Aku berdiri. Aku berjalan ke dinding kaca raksasa penthouse kami. Matahari bersinar cerah, memantul di gedung-gedung pencakar langit. Jakarta terlihat indah dari atas sini. Sandra meninggal dalam kemiskinan dan rasa malu, dilupakan oleh semua orang. Kataku, lebih pada diriku sendiri. Risma meninggal sendirian di panti sosial yang dingin, tanpa nama. Dan Revan, dia meninggal dalam kemewahan yang tidak bisa dia rasakan, disiksa oleh ingatannya sendiri. Aku berbalik menghadap putraku. Mereka semua memilih keserakahan dan kebencian. Dan pada akhirnya, hal itulah yang membunuh mereka, jauh sebelum jantung mereka berhenti berdetak. Karma mereka telah tuntas. Dan kisah kita? Bima tersenyum. Dia melangkah maju dan merangkulku. Kisah mereka yang tuntas, Bunda, koreksinya dengan lembut. Kisah kita baru saja dimulai. Aku menatap wajahnya. Wajah yang kulihat dalam kegelapan gudang. Wajah yang memberiku kekuatan untuk merangkak. Wajah yang kini akan mengubah dunia. Aku tertawa. Tawa yang lepas, bebas, dan penuh kebahagiaan. Kamu benar, sayang, kataku. Kisah kita baru saja dimulai. 10 tahun setelah Bima Foundation resmi diluncurkan, namanya telah menjadi sinonim dengan harapan. Hari itu, di peresmian Gria Anissa, sebuah menara perlindungan setinggi 20 lantai yang menampung rumah aman, pusat pelatihan kerja, dan firma hukum pro bono, Bima Suryadharma, di usianya yang ke-31, berdiri di atas podium. Dia tidak lagi memiliki aura remaja yang canggung. Dia telah tumbuh menjadi pria yang memancarkan wibawa dan belas kasih. Wajah tampannya, yang masih menyimpan sedikit bayangan dari pria yang pernah memanggilnya parasit, kini dikenal di seluruh negeri sebagai wajah filantropi modern. 21 tahun yang lalu, Bima berbicara, suaranya yang dalam dan tenang menggema di antara para tamu, pejabat, dan para penyintas yang hadir. Ada seorang wanita yang dikunci di dalam gudang gelap. Dia demam,
Dia sendirian, dan dia hamil. Mereka yang menguncinya di sana berpikir kegelapan akan menelannya. Di barisan depan, aku, Anissa, kini di usia pertengahan 50-an, mengamati putraku dengan senyum tipis. Kerutan halus di sekitar mataku adalah peta dari kehidupan yang telah dijalani, bukan hanya penderitaan, tapi juga tawa dan kemenangan. Di sampingku, Dimas duduk tegap. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, tapi matanya masih setajam elang. Dia sudah lama pensiun sebagai kepala keamananku, dan kini menikmati masa pensiunnya sebagai anggota kehormatan keluarga kami, sebagai kakek Dimas, bagi cucuku. Bima di podium melanjutkan. Mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa wanita itu tidak terbuat dari kaca, tapi dari baja. Dia tidak menelan kegelapan, dia memakan kegelapan itu dan mengubahnya menjadi cahaya. Tepuk tangan membahana. Gria Anissa ini, Bima menunjuk ke gedung di belakangnya, adalah bukti. Ini adalah cahaya itu. Cahaya yang lahir dari tempat tergelap. Ini adalah dedikasi untuknya, ibuku. Bima menyelesaikan pidatonya dan turun dari panggung. Dia tidak menghampiri para pejabat. Dia berjalan lurus ke arahku. Di depanku, dia membungkuk dan meraih tanganku. Terima kasih, Bunda, untuk semuanya. Bunda yang bangga padamu, Bima, bisikku. Seorang wanita muda yang anggun, istri Bima, menghampiri kami, mendorong kereta bayi. Dari dalamnya, seorang gadis kecil berusia 2 tahun, Putri Bima, mengulurkan tangan mungilnya. Nenek? Aku menggendong cucuku, Maya. Dia tertawa, matanya jernih dan penuh cinta. Aku melihat sekeliling. Di sini ada Bima, putraku, cahaya hidupku, yang kini membangun warisannya sendiri. Ada Dimas, pelindung setiaku. Ada menantu perempuanku, dan ada Maya, generasi baru yang lahir murni dari cinta. Kisah Risma telah berakhir di panti sosial yang dingin. Kisah Sandra telah berakhir di desa terpencil yang penuh aib. Kisah Revan telah berakhir di panti mewah, di dalam penjara tanpa dinding yang ia ciptakan sendiri. Nama-nama mereka kini hanyalah debu, catatan kaki yang samar dalam sejarah hidupku. Revan, dalam kegilaannya, pernah mengira aku adalah parasit. Dia salah. Aku adalah pondasi. Dia mengira dia bisa melenyapkanku di gudang gelap itu. Dia tidak sadar, dia tidak sedang menguburku. Dia sedang menanam benih. Dan kini, aku berdiri di bawah pohon rindang yang tumbuh dari benih itu, dikelilingi oleh buah-buah yang manis. Kisah mereka telah lama berakhir. Kisah pembalasan dendamku telah tuntas bertahun-tahun lalu. Kisahku sekarang adalah tentang pembebasan. Pembebasan yang abadi.